Oke, jumpa lagi bersama saya Yan Paul Pelalangan. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial membuat soal pada Google Form. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe pada channel YouTube saya. Nah, di sini kita akan memulai untuk membuat soal pada Google Form. Sebelumnya pastikan komputer atau laptop yang digunakan sudah terhubung dengan koneksi internet. Lalu kita buka salah satu browser. Di sini saya sudah membuka Mozilla Firefox ataupun Google Chrome yang digunakan nantinya, dan pastikan siapkan akun Gmail. Nah, untuk kali ini sedikit berbeda. Saya akan membandingkan dulu tampilan Google Form pada akun gmail.com dan tampilan Google Form pada akun pembelajaran yang berdomain belajar.id. Kita buka linknya dulu. Nah, linknya ini bisa dilihat di sini, lalu saya kopikan saja, atau bisa dilihat pada link deskripsi video ini. Nah, saya masukkan pada address bar. Tampil seperti ini, kita masukkan email kita. Yang pertama saya akan coba akun Gmail biasa yang berdomain gmail.com. Lalu masukkan kata sandinya. Di sini saya menggunakan akun gmail.com. Nah, berikutnya saya akan perlihatkan bagaimana tampilan Google Form untuk akun berdomain belajar.id. Di sini contoh untuk akun belajar.id, di mana akun saya itu adalah, karena saya guru SMK, adalah guru.smk.belajar.id. Lalu masukkan kata sandinya. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Perbedaannya untuk Google Form belajar.id ya, dan Google Form untuk gmail.com ya. Salah satu perbedaannya yaitu di mana untuk akun belajar.id itu sudah ada blank quiz, sedangkan untuk Gmail biasa itu belum ada. Nah, untuk selanjutnya saya akan pandu menggunakan akun belajar.id. Nah, jika menggunakan akun lain nanti bisa klik blank, dan di sini saya menggunakan akun belajar.id, saya akan klik saja blank quiz. Di sini sudah tampil. Sekarang di atas sini blank quiz, saya akan memberikan judul formnya. Jadi di sini saya ganti blank quiz menjadi berikutnya. Di bawah sini ada form description. Pada form description kita bisa masukkan deskripsi tambahan dari form kita. Contoh di sini saya akan masukkan tahun pelajaran 2021-2022. Berikutnya di question yang pertama ya, di sini kita akan mengisi identitas dulu. Jadi nama ya. Nah, untuk nama itu kita tetap gunakan short answer di sini. Nah, ini wajib diisi, jadi di sini kita klik wajib ya, require. Lalu kita tambahkan lagi untuk kelas. Nah, kelas di sini kita gunakan drop down ini. Masukkan di sini contoh kelas 10 TKJ 1, lalu 10 TKJ 2 dan 10 TKJ 3.
Nah, di sini juga wajib diisi. Klik. Selanjutnya kita tambahkan lagi, mungkin jika masih ada di sini yang perlu ditambahkan, kita boleh tambahkan ya. Mungkin ada nomor absen dan sebagainya. Nah, kalau saya di sini hanya memberikan contoh seperti ini saja, ada nama dan kelas. Setelah itu kita buat section untuk soalnya ya, untuk soalnya. Jadi kita klik ini add section. Nah, di sini untuk soal lalu di sini deskripsinya pilihlah jawaban yang tepat. Lalu berikutnya kita tambahkan soalnya. Jadi pastikan kita sudah menyiapkan bank soal untuk mengisi soal-soal ini. Jadi kita copy paste saja nanti. Nah, di sini saya sudah siapkan. Nanti saya akan berikan ada 5 contoh soal di sini, di mana ada 1 contoh soal gambar. Untuk soal gambar ini kita sudah harus menyiapkan file gambarnya ya. Ini. Selanjutnya kita akan isi. Nah, di sini saya akan lakukan saja copy paste dari soal saya yang ada di Word ya. Lalu saya paste di sini. Nah, pastikan hilangkan nomornya seperti ini. Lalu berikutnya untuk jawabannya. Nah, di sini jawabannya saya hilangkan dulu. Untuk listnya, jadi tinggal saya copy. Ini ada 5 jawaban. Lalu di sini saya paste. Nah, akan terbentuk ke bawah otomatis 5. Nah, setelah selesai satu soal ini, kita menentukan jawaban yang benar. Jadi klik answer key atau kunci jawabannya di sini. Lalu pilih jawaban yang tepat. Nah, contoh di sini tadi soal saya adalah algoritma, jawaban yang tepat diklik. Nah, kita memberi berapa poin ya. Seumpama ada 20 soal dan nilai tertinggi adalah 100, berarti tiap soalnya itu bernilai 5. Atau 10 soal untuk nilai tertinggi adalah 100, tiap soalnya itu kita beri nilai 10. Nah, di sini karena cuma contoh saja, saya beri nilai 10. Lalu klik done atau selesai. Ingat sekali lagi, ini wajib diisi. Liquid, pastikan di sini ya. Kalau kita tidak memilih wajib diisi, itu nanti siswa tidak menjawab soal ini, itu akan bisa menyelesaikan soalnya ya. Nah, tapi kalau harus wajib diisi, siswa harus mengisi semua atau menjawab semua soal yang ada. Dan untuk soal selanjutnya ya, tinggal diklik saja add question, tambahkan lagi berikutnya. Soal kedua,
Berikutnya soal keempat, di sini saya masukkan. Berikan poinnya 10. Nah, jangan sampai ini kunci jawabannya tidak dipilih ataupun dipilih tapi ada beberapa seperti ini. Jadi pastikan hanya satu, karena mungkin dari soal yang kita buat itu hanya satu jawaban yang benar ya. Klik selesai dan jangan lupa wajib diisi. Dan soal terakhir sebagai contoh kali ini adalah soal yang dalam bentuk gambar. Nah, yang pertama adalah masukkan dulu soalnya. Nah, di sini. Nah, jadi saya akan ketik saja seperti ini, dikopikan. Di sini saya akan langsung saja copy. Hilangkan nomornya, lalu berikut kunci jawabannya. Nah, untuk gambarnya kita klik icon yang ada di sebelah ini ya, di sebelah kanan untuk penginputan soal. Lalu tampil seperti ini, kita lakukan drag saja. Jadi ini adalah gambarnya, saya akan drag saja seperti ini, drag and drop. Nah, di sini gambarnya sudah tampil. Sekarang kita masukkan kunci jawabannya. Lalu tadi poin soalnya saya kasih saja 10 sebagai contoh. Nanti tergantung yang membuat soal. Klik selesai dan pastikan diklik wajib. Nah, di sini saya hanya memberi contoh 5 contoh soal. Setelah itu kita preview dulu, kita klik ini preview, kita lihat. Nah, jadi untuk section yang pertama ini kita hanya mengisi biodata saja. Nah, contoh di sini kita harus mengisi nama. Lalu kelasnya di sini. Nah, setelah diisi biodatanya, kita klik next. Lalu tampillah soal-soal yang kita buat tadi ya, ini. Nah, jadi seperti itu previewnya. Saya close saja. Selanjutnya adalah di sini ya. Kita bisa mengganti temanya. Nanti di sini customize themes ya. Di sini bisa ganti warna atau masukkan temanya seperti itu menggunakan gambar ya. Di sini ada beberapa gambar yang tersedia. Silakan gunakan. Untuk sementara saya tidak menggunakan gambar. Saya mungkin hanya merubah warna saja. Jadi contoh di sini saya ambil warna ya seperti ini. Nah, berubah warnanya. Setelah itu saya akan lakukan setting quiznya dulu. Di sini klik setting. Nah, karena saya menggunakan akun belajar.id, itu akan berbeda ya di sini. Ini checklistnya dilepas saja. Oke, di unchecklist. Setelah itu, apakah kita ingin mengumpulkan semuanya pakai email? Biasanya kalau saya membuat soal itu tidak harus login dulu menggunakan email. Lalu di bawah sini ada responden can edit after submit. Ini untuk soal ini jangan diklik ini, karena setelah itu siswa itu masih bisa merubah jika kita klik ini. Nah, seperti ini saja. Dan berikutnya di tab quizzes ya, di sini ini sudah otomatis make this a quiz ya. Lalu di sini menampilkan
Jadi responden jika selesai bisa menampilkan jawaban benar, lalu poinnya berapa, ya, dan jawaban yang salah. Nah, biasanya kalau saya membuat soal itu saya tidak menceklis jawaban benar dan jawaban salah, cukup dapat melihat poin nilainya. Ya. Lalu berikut di tab presentation. Di sini jika selesai, kita bisa beri pesan. Telah selesai menjawab soal semester ini. Terima kasih. Nah, seperti itu ya. Jika siswa selesai dan mengklik submit, nantinya akan muncul seperti ini. Selanjutnya klik save. Nah, berikutnya kita akan mengirim linknya ke siswa atau di grup, ya, WA grup dan sebagainya. Itu klik send, ya. Klik send. Lalu di sini ada send via, ada logo link. Lalu klik shorten URL, ya. Nah, ini akan URL-nya akan disingkat. Inilah yang akan di copy, lalu dibagikan ke WA grup siswa, WA grup pelajaran kita, atau dimana kita ingin kirim, ya. Jadi link ini, jadi tinggal klik saja copy, ya. Nah, berikutnya saya akan coba seperti apa hasilnya. Nah, di sini saya sudah membuka. Jadi saya akan uji coba dulu, mengisi nama, lalu isi kelas, dan next. Nah, saya akan menjawab di sini. Saya akan jawab ya. Saya akan jawab bebas saja di sini, lalu klik submit, ya. Nah, di sini kan akan muncul view score, ya. Itu. Nah, kita lihat. Nah, skor saya karena tadi cuma 5 nomor, 10 tiap poinnya, jadi 40, berarti 4 benar dari 50 totalnya, ya. Nah, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, kita masuk ke soal kita tadi di sini. Nah, di tab response itu sudah ada bertambah 1, kita klik. Nah, di sini kan kita bisa lihat, ya, ini. Nah, berikutnya bagaimana jika sudah banyak siswa yang menjawab? Kita ingin lihat dalam bentuk spreadsheet. Nah, tinggal klik saja icon create spreadsheet di atas ini, diklik, lalu langsung saja klik create, ya. Nah, ini kita klik open. Nah, jadi di sini sudah akan tampil semua nanti nama-nama siswa yang menjawab, ya. Tuh, beserta jawabannya, waktunya kapan mengerjakan, dan seterusnya. Nah, di sini judulnya masih blank quiz. Nah, untuk judulnya nanti tinggal di klik saja di sini, ya. Ini dirubah. Tapi biasanya saya copy ini, ya, hasilnya, lalu di sini saya paste, ya. Nah, jadi akhirnya berubah seperti ini. Nah, saya kembali ke menu form. Jadi pada saat ada perubahan soal dan sebagainya, kembali lagi ke sini, ya, Google Formnya, lalu klik saja itu yang kita sudah buat. Nah, lalu rubah yang perlu dirubah, ya.
Nah, mungkin ada satu tambahan lagi di sini adalah bagaimana jika kita ingin mengacak soalnya, ya. Jadi ingin mengacak soalnya. Untuk soal itu belum bisa diacak, tapi yang kita bisa acak adalah posisi jawabannya. Nah, untuk mengacak posisi jawabannya nanti jadi setiap siswa membuka soal nomor satunya sama, tapi opsinya berbeda-beda untuk urutan yang ada, ya. Nah, nanti di sini klik shuffle option order, ya, untuk semua soal di checklist ini, ya. Jadi itu ada checklistnya. Di sini juga sebenarnya ada untuk mengacak soalnya, ya. Untuk mengacak soal, cuma kita membuat di sini ada shuffle question order, cuma karena kita membuat dua section, ada nama dan kelas. Nanti ini juga akan teracak, kadang duluan kelas, kadang duluan nama, ya, seperti itu, ya. Nah, jadi seperti itu pembuatan kuis sederhana pada Google Form. Jika ada pertanyaan, kritik dan saran, silakan ketik di kolom komentar video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.